Berarti badannya najis. Sesuatu yang tidak bisa memakai yang suci berarti badannya najis. Quran itu suci harus dipegang sama orang suci, artinya suci. Kalau nggak suci nggak bakal nyentuh. Kalau ta'ala bilang karim kalla farona ala qulubi ma kanu yaksubun. Jangan berpikir begitu, bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi kabar bagi mereka. Dengan makan yang subhat, yang meragukan selama 40 hari, itu akan membuat gelapnya hati. Subhat. Jadi barang sunat apalagi haram. Kalau haram bukan gelap lagi, buta. Yang sunat saja gelap, apalagi yang jadi kalau kepingin kamu bersama karunia Allah, rahmat Allah, bersama Allah. Ini diskusi. Anak indah mengkasiratin qulubihim min ajli. Ini diskusi. Aku bersama orang-orang yang hancur hatinya, hancur karena aku. Jadi kalau hati belum hancur, ya setengah untuk lainnya, setengah untuk Allah gitu. Lama-lama Allah nggak ada untuk semua lainnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna rajula ya'mal bi amali alimna hatta ma yakuna bainahu wa baina ila fira'u wa yasbiqu alaihi kitab wa ya'mal bi amali ahli jannah wa yadkhulul jannah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengamalkan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta. Kemudian kita ketentuan pendahulunya dan ia mengamalkan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Padahal tinggal satu hasta, akhir dia mengamalkan surga. Karena catatan mendahului takdir mereka. Itu repot takdir. Riwayat Bukhari Muslim.
nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, qala lillahi wa lillahi wa lirrasulih wa limadul muslimin wa amalihim. Agama adalah nasihat. Mereka bertanya untuk apa ya Rasulullah? Dia menjawab untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum awam mereka. Nama yu'adzim sya'irallah fa'inah min taqwal qulub dalam surah Al-Hajj 22. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka timbul ketakwaan hati. Tapi kalau kamu syiar, mati hatinya. Itu hatinya. Abu Lais Asmaraguni meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina rajulun yamshi bi tariq istadda alaihi al-'attash fa wajada bir'an fanajara bi fasara summa kharaja faida kalbun yalhasu wa yaqulu sara minal 'attash. Kata ar-rajul dapat balagha gadu minal atas Islam lagi karena balagha mini panajal biru kamala hufahuma thumma amsakahu hatta raqiya fasaqal qalba fasakarallah ta'ala la fakabra lahu. Qalu ya Rasulullah inna lana fil ba'imil ajra qal ikuli datin kabirin rabbatin ajrun. Ketika seorang berjalan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ia haus yang sangat haus, maka ia mendapatkan sumur, maka segera ia turun ke sumur dan minum. Kemudian ketika keluar dari sumur, tiba-tiba ada binatang anjing yang menjilat-jilat tanah karena haus. Maka ia berkata, anjing itu telah haus sebagaimana yang aku rasakan. Maka ia kembali masuk ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu digigitnya sehingga dapat dibawa naik dan diminumkan kepada anjing itu. Maka Allah memuji perbuatan itu dan mengampuni dosa-dosanya. Rahmat Allah. Cuma ngasih anjing diampuni dosanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada pahala dalam menolong binatang? Jawab Nabi SAW, di dalam semua yang bernyawa ada pahala. Yani bila menolong apa saja yang bernyawa, maka ada pahalanya. Abdullah meriwayatkan dalam sanadnya dari Al-Hasan berkata, qala Nabi SAW, la yadkhulu ila rahim qalu ya Rasulullah. Lana rahimun qal, laisa mata ahadikum nafsahu khassah, walakin yarhamu nas amata la yarhamuhum illa Allah Ta'ala. Tidak dapat masuk surga kecuali orang yang punya perasaan belas kasih sayang. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami semua berperasaan kasih sayang. Sabda Nabi SAW, bukan kasih sayang untuk pribadi atau orang khusus. Ini kan tak punya kasih sayang dengan khusus ya.
sehingga merasa sayang kepada umat manusia dan tidak dapat merahmati semua manusia kecuali Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu kasih sayang itu hewan, anjing, babi, perlu racun, dan susah kita sejak langsung ke binatang itu bawa pisang satu untuk kasih petek gitu. Dia masuk surga ya. Tadi bingung orang berbuat baik. Kemudian diriwayatkan lagi dengan sanadnya dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah berkata, jika kamu melihat saudaramu terkena hukum karena dosanya, maka jangan kamu mengutuk dia dan jangan membantu kepada setan untuk membinasakan saudaramu itu. Sebaiknya kamu harus berdoa, Allahumma tub alaihi, tub bukan alaiya, tub alaihi, ampuni taubat untuk dia, alaiya untuk saya. Allahumma tub alaihi, bukan Allahumma tub alaiya, alaiya untuk saya, alaiya untuk mereka. Itu beda dikit ya sama ini. Ya Allah kasihlah dia, ya Allah terima taubatnya, ya Allah ampunkan dia. Asy-Sya'bi berkata, An-Nu'man bin Bashir dan khutbah di atas mimbar, dan sesudah mengucapkan puji syukur kepada Allah, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya bagi muslimin an yakuna bainahum binasihati ba'di ba'da wa tarahimu bainahum kama yudwi minal jasad idza istada ba'du tada'al jasad kullu bisahari hatta yadabu alam min dalikal udri. Seharusnya kaum muslim itu berusaha untuk menasihati di antara mereka dan kasih sayang di antara mereka, bagaikan satu anggota dari badan jika menderita sebagian maka menjalar ke lain bagian sehingga tidak dapat tidur sampai hilang sakitnya dari anggota itu. Sama-sama orang mukmin ya, sama orang boleh yang enggak bersahabat dengan orang boleh, orang fajir, orang fasik, jangan tinggalin. Tapi kalau tidak pernah jangan sebut nama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Sayyidina Umar ronda pada suatu malam, tiba-tiba ia bertemu dengan rombongan yang baru tiba. Maka Sayyidina Umar khawatir kalau rombongan itu kecurian. Maka ia pergi kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ditanya, mengapa kau datang pada saat ini ya Amirul Mukminin? Jawab Sayyidina Umar, saya melihat rombongan yang baru datang. Maka saya khawatir bila mereka tidur akan kecurian. Karena itu mari kami menjaga mereka, maka menjagalah keduanya di dekat kemah rombongan kabilah-kabilah. Sampai subuh, kadang nggak disuruh. Dan ketika telah terbit fajar, saya dimalah dan berseru, Asyallah, ulang-ulang sehingga pada mereka lalu ditinggal oleh keduanya. Tapi mereka sudah takut, selamatlah katanya. Tanpa dimintai, karena hati punya rahmat, tidak mau. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Dan kasih sayang mereka tidak khusus kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang kafir ini juga. Dibayangkan bahwa Sayyidina Umar melihat orang kafir ini yang sudah tua sedang minta-minta, maka dipanggil oleh Sayyidina Umar lalu berkata, kami tidak adil kepadamu sebab telah menaruh cukaimu ketika kau masih muda. Kemudian setelah kamu tua, kami sia-siakan, lalu diberinya belanja dan diberikan baitul mal kepada orang kafir. Tuanya dijamin, dikasih pensiun.
waktu muda kena pajak, pajaknya dikembalikan. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, saya lihat Sayyidina Umar berkendaraan onta ke Abdah, maka saya tegur dia, Mukminin akan pergi ke mana? Jawabnya, mengejar onta yang terlepas lari dari Baitul Mal, dari bagian sedekah, maka saya pergi untuk mencari. Kemudian Ali berkata, sungguh kau telah menghina para khalifah yang akan berangkat sesudahnya. Jawabnya, ya Abul Hasan, demi Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW, andai kata ada onta lari ke Sungai Furat, niscaya Sayyidina Umar akan dituntut pada hari kiamat, sebab tidak ada harganya seorang pimpinan yang mengabaikan kepentingan kaum muslimin dan orang-orang fasik yang mengganggu ketenangan kaum muslimin. Sampai begitulah tadi jawabnya, saudara. Bukan di dunia, nanti hari hisabnya itu. Al-Hasan berkata, orang Nabi SAW, "Jikalau mati layak turun jannah, hijrah bikasrati salatin wa rasyiyah, walakin yarhamullahu ta'ala bisalamati sudur wa syaqawati nafsi wa rahmatul jamil muslimin." Para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sembahyang atau puasa, tetapi Allah kasihan kepada mereka karena kebersihan hati, kebersihan dada, tidak dengki, tidak iri hati, dan murah hati, wasakhawati nafas, dan kasih sayang kepada semua kaum muslimin. Bukan banyaknya sembahyang, bukan banyaknya puasa, bukan banyaknya zikir, tapi murah hati, murah senyum, murah harta, bersih hati. Ini wali abdal. Wali abdal itu wali pengganti. Kalau mau jadi pengganti harus hatinya harus bersih. Abdullah bin Muhammad Al-Fa'an Alani meriwayatkan Nasrani dari Umar Anas bin Malik berkata, waqala Nabi SAW, arba'u min haqqil muslimin alaihi antuina muhsinahum wa natabru li mudbirihim wa antaqwa li mudbirihim wa antuhibu ta'ibahum. 4 macam kewajiban terhadap kaum muslimin. Pertama, membantu orang yang berbuat baik. Kedua, dan membacakan istighfar bagi orang-orang yang berdosa. Ketiga, dan mendoakan orang-orang yang terbelakang. Keempat, dan cinta pada orang-orang yang bertobat dari mereka. Itu keempat. Kumpulono mau bertobat. Banyak orang ngaji tapi nggak mau bertobat. Itu kamu jangan deketin, ya. Banyak. Kemudian Abu Ayyub berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lil muslimin ala fi sittu fisarin wajibatun ila tarokan minha wahdatun faqad taraka haqqo wajibat idza da'u an yujibah wa idza maridu an yaudah wa idza mata an yudrahu wa idza laqiyatu an yusallimu alaihi wa idza tansaharum an yasahu wa idza abisa an yusammitah." Kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim ada 6 macam. Siapa yang meninggalkan satu berarti meninggalkan satu kewajiban. Jika diundang harus datang, dan jika sakit harus dijenguk, dikunjungi, dan jika mati harus diantar jenazahnya, dihadiri, dan jika bertemu harus diberi salam, dan jika minta nasihat harus dinasihati.
Dan jika bersin, wahid harus didoakan. Jika kamu bersin anjing, kamu anjing, itu bukan mendoakan. Tidak apa-apa qalu ya Rasulullah wa anta qatra'aita qala na'am karena qatra'aitu. Tiada seorang pun dari nabi-nabi melainkan dia telah pernah mengembala kambing. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga telah mengembala kambing? Jawabnya, saya juga pengembala kambing. Kenapa? Hikmahnya Allah akan menguji para Nabi alaihissalam mengembala kambing untuk ujian kesabaran. Jadi kalau kamu tuh ingin cepat-cepat kaya, harus punya kambing di belakang rumah. Kalau perlu di dapur. Itu menguji kesabaran, ya, untuk kesabaran dan kesayangan dan keterampilan. Karena kalau ada kambing kamu mesti telaten, apalagi bebas baunya kan, pasti mandi, pasti sampo. Ada kambing sama sampo, ada malah sampunya. Telaten saja. Sehingga kelak bila menghadapi manusia tidak terkejut dari apa-apa yang bakal dirasainya, dari berbagai macam gangguan mereka, karena kamu sudah diganggu, melek, lekek, edusi. Dan kenapa Nabi suka kambing? Nabi Musa AS berkata, ya Allah, ya Tuhanku, karena apakah maka engkau mengangkat aku sebagai bulan? Jawab Allah, karena kesayangan kepada makhlukku, yaitu ketika engkau mengembala kambing, Nabi Shu'aib AS maka lari satu kambing dan kau kejar sampai lelah. Dan ketika telah memegang, lalu engkau tetap kambing itu sambil berkata, miskin, engkau telah melelahkan aku dan dirimu sendiri. Maka karena kesayanganmu, karena makhlukku, aku pilih engkau dan aku kau angkat sebagai Nabi Rasul. Cuma ngumpul kambing situ, sampai capek jauh bisa jadi Nabi kan? Siapa? Itu kan Nabi Musa. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, man satara akhahu musliman fid dunya satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, wa man nafasa an akhihi kurbatan wa fid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan yawmal qiyamah wallahu fi auni al-'abdi ma kana fil 'abdi fi auni al muslim. Siapa yang menutupi aurat, kemaluan atau aib sesama muslim, Allah akan menutupi auratnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang melapangkan kesukaran saudaranya, maka Allah akan meringankan kesukarannya pada hari kiamat. Dan Allah tetap akan membantu kepada hamba selama hamba itu membantu kepada saudaranya sesama muslim. Katanya dari Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsihi min al-khair." Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada beriman seseorang itu sehingga ia cinta bagi saudaranya sesama muslim
apa yang ia cinta suka untuk dirinya sendiri daripada kebaikan. Asy-Syafi'i bin Umar qala inna Allah ta'ala yarham wala yarham wala yaqulu liman la yaqulu wala yatub ala man la yatub. Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak ada rasa belas kasih dan tidak mengampuni bagi orang yang tidak memaafkan dan tidak menerima taubat. Orang tidak menerima taubat saudaranya kepadanya. Jadi kalau kamu dimarahi orang, ya, yang minta ampun sama kamu, langsung saya maafkan. Itu, ya kan? Ini saya maafkan. Nah, itu betul-betul memaafkan. Ya, satu orang menjadi kan begitu. Tidak walaupun belum minta kamu sudah memaafkan. Kamu punya salah sama saya banyak, tapi saya selalu memaafkan. Cuma belum saya pukul. Itu saya cambuk. Ada kan ada cambukan yang ada. Saya maafkan ya. Para sahabat berkata, Ar-Rahimu yarhamur Rahman. Irhamu man fil ard ya yarhamu muman bisa. Orang-orang yang nasi akan dikasihani oleh Allah. Kasihnya orang-orang ini niscaya kamu dikasihani oleh yang di langit. Jadi kalau kamu ngasihani orang ini lewat, langsung kamu dikasih. Ya kalau malaikat disorot, ini orang belum dapat pertolongan. Yang judes, kamu langsung dikasih lontong. Jadi yang kata pedas. Qatadah berkata, di dalam kitab Injil ada tertulis, ya Ibn Adam, kama tarham, fakadalik turham, wa kaifa tarju an yarhamaka Allahu wa anta la tarhamu ibadahu. Jadi kitab Injil yang ngasih kita salah. Ini bukan bahasa Inggris, kita salah. Anak Adam sebagaimana engkau sayang demikian pula engkau disayang. Maka bagaimana Anda mengharap disayang oleh Allah padahal engkau tidak sayang kepada hamba Allah. Jadi kalau kamu banyak menyayangi kamu banyak menyayangi hamba Allah. Ya, termasuk bahasa. Abu Darda radhiyallahu anhu biasa mendekati anak-anak untuk memberi guru-guru dan mereka dan dilepas. Sambil berkata, terbanglah dan carilah sendiri penghidupan ini. Jadi kalau kamu di tempat orang jual burung kan banyak, kamu tempat 900 itu lepaskan semua. Satu hari, insya Allah kamu jual rumah. Nah, ada iman seperti itu. Walaupun kamu sudah dengar, seperti itu kan, mungkin kalau sekali bisa ini satu pun pas, itu pun turun Allah, mudah. Kalau yang suaranya enak, katanya 3 juta itu kan lepas, menjadi turun sendiri ya kan. Sakit Azal berkata, sedang kamu ingat pada orang yang berkejahatan, lalu kamu tidak kasihan kepadanya, maka kamu itu lebih jahat dari orang itu. Lebih jahat itu bisa. Padahal kalau jahat itu waspada.
Dan jika kamu ingat pada orang yang berbuat kebaikan, lalu tidak terasa dalam hatimu manisnya taat, maka kamu termasuk orang jahat. Tidak ingat, tapi maksudnya. Dan jika kamu ingat pada orang yang berbuat kebaikan, lalu kamu tidak rasa dalam hatimu manisnya kebaikan itu, ketaatan itu, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang jahat. Itu namanya apa? Air susu dibalas air got, dan air dibalas got. Malik bin Anas berkata, Nabi SAW berkata, la tuksirul kalam fi ghairi dzikrillah fataswa qulubakum wal qalbu qasi ba'idun min Allah Ta'ala walakin la ya'lamuna wa la tanzuruna fi uyubin nas ka'annakum arbabun wa anzur ilaihi ka'annakum abidun wa innaman nas rajulan mubtala mu'afa farhamu sahibal bala walhamdulillahi alal afiyah. Jangan banyak bicara. Ini kata Nabi Isa. Malik bin Anas berkata, Nabi Isa berkata, jangan banyak bicara selain zikir kepada Allah, supaya tidak beku hatinya. Dan hati yang beku itu jauh dari Allah, tetapi kamu tidak mengetahui. Dan jangan melihat kesalahan-kesalahan orang seakan-akan kamu sebagai Tuhan. Dan lihatlah dengan kesadaran bahwa kamu hamba. Orang-orang itu hanya dua macam, orang sakit dan sehat. Maka kasihanilah yang sakit dan syukurlah kepada Allah atas kesehatan. Abu Abdillah Asy-Syami berkata, saya pernah pergi ke rumah Tawus, maka keluar seorang yang tua dan berkata, saya Tawus. Saya berkata kepadanya, jika kamu Tawus, tentu sudah meninggal. Jawabnya, seorang alim tidak pernah meninggal. Kemudian setelah saya berada di dalam rumahnya, ia berkata, tanyalah dan persingkat. Saya berkata, jika kamu menyingkat kepadaku, niscaya saya akan menyingkat kepadamu. Lalu ia berkata, jika kamu suka, saya dapat mempersingkat untukmu semua yang di dalam Taurat, kitab Injil dan Quran dalam 3 kalimat. Jawabku, saya ingin mengetahui itu. Ia berkata, pertama, takutlah kepada Allah, sehingga tidak ada sesuatu yang ditakuti lebih dari Allah. Kedua, dan haraplah kepadanya lebih daripada rasa takutmu kepadanya. Ketiga, dan cintailah untuk sesamamu sebagaimana cintamu kepada dirimu sendiri. Kita tahu Injil Quran. Ahmad bin Yasir radhiyallahu berkata, salasun majma'una jamati manakullah al-infaq wal-iftar wal-isyaq min nafsi wal-isyaq bis-salam al-khala'iq. 3 macam orang yang menghimpun ketiganya, maka telah menghimpun iman ke semuanya. Pertama, bersedekah dalam keadaan serba kekurangan. Ini kalau apa ya kurang. Dan mengisapi diri sendiri dan menyebarkan salam pada semua orang makhluk. Umar
bin Abdul Aziz berkata, "Ahabbul umur ila Allahi salasa, al-'afwu indal maqdirah, wal qasdu fil hidadi, wa rifqu bi ibadillahi ta'ala. Wa ma rafaqa ahadun min ibadillahi illa rafaqallahu bihi." Perbuatan yang sangat dicintai disukai Allah tiga. Satu, memaafkan ketika ia dapat kesempatan untuk membalas. Kedua, dan adil ketika marah. Kedua, tiga, dan belas kasih terhadap hamba Allah. Dan tiada seorang yang sayang terhadap hamba Allah melainkan Allah sayang kepadanya. Bisa dari alasan berkata, Allah Ta'ala ila Adam, ya Adam arba'un anna jima'ul laka wal waladika biwaladika yakni jima'ul khair wahidatun laka wahidatun baini wa bainaka wahidatun bainaka wa bainan nas wa man ladhi fa'al tabudani wa la tusrik bi sayyan wa man ladhi laka fa'amaluka ajrika bihina afqaru ma takunu ilaihi wa man ladhi baini wa bainaka fa minka du'a wa la ijaba wa man ladhi bainaka wa bainan nas washabhum billadhi tuhibbu an yasbahuka bihi aminani fid dunya ahabbu yawmal qiyamah. Malati bani nas tasabun billadhi tuhibbu an yasbahuka bihi. Allah mewajibkan, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, hai Adam, 4 macam yang menghimpun segala kebaikan untukmu dan anak cucumu. 1 untukmu dan 1 untukmu dan 1 antaramu dan aku dan 1 antara kamu dengan sesama manusia. Adapun yang untukku, maka kamu harus menyembah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Adapun yang untukmu, maka amal perbuatanmu aku membalas pada saat kamu merasa sangat berhajat kepadanya. Adapun yang antaraku denganmu, maka daripada doa dan aku menerima. Adapun yang antaramu dengan sesama manusia, maka bergaul dengan mereka sebagaimana kamu suka digaul atau bergaul orang sedemikian. Maka sempurnakanlah hubunganmu dengan Allah, maka kamu akan sempurna hubungan dengan manusia. Perbaiki akhiratmu, niscaya kamu diberkahi oleh dunia. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendapatkan perhatian dari Allah Ta'ala dan bisa mendapatkan kebaikan semua dari Allah Ta'ala. Apapun yang kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, berbuat jahat itu untuk dirimu sendiri. Maka perbanyakilah untuk berbuat baik, niscaya kamu akan diberi kebaikan untuk Allah Ta'ala lebih banyak. Karena sebaik-baik manusia selalu manfaat bagi orang lain. Selama kamu masih manfaat untuk dirimu sendiri, kamu termasuk bukan orang penting. Jadi kalau kamu mati, kalau kamu mementingkan orang lain, pasti orang lain akan mengingat. Kalau kamu mementingkan apa aja saudara-saudaramu, menolong apa saja bentuknya, pasti saudaramu akan mengingat. Tapi kalau kamu yang memikirkan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah dipikirkan oleh Allah, apalagi manusia memikirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim